Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loh, kok masih sedikit yang jawab salam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Sehat? Alhamdulillah kalau sehat. Oke, sebelum kita masuk ke pelajaran selanjutnya, mari kita bersenang-senang dulu biar nggak bosan. Gini ya, tepuk semangat, semangat, semangat. Yeay. Yuk, 1, 2, 3. Tepuk semangat, semangat, semangat. Yeay. Baik. Sebelum memasuki materinya, apa sih yang kalian ketahui tentang tempat hidup hewan dan tumbuhan? Di mana ayo tempat tinggalnya para hewan dan tumbuhan? Nah, pastinya mereka tinggal di sekitar kita. Setiap hari kita berdampingan dengan yang namanya hewan dan juga tumbuhan. Baik, sekarang Ibu mau menjelaskan tentang apa? Ayo, ada yang tahu? Tempat hidup hewan dan tumbuhan. Oke, tempat hidup hewan bermacam-macam. Ada hewan yang hidupnya itu di darat. Contohnya kucing, kambing, sapi, kuda, kerbau, ayam. Terus apa lagi coba? Ada yang tahu? Dan angsa, dan masih banyak lagi. Terus hewan yang hidup di air itu apa? Apa? Ya benar, ada ikan, ada udang, ada ikan apa lagi? Ikan paus, ikan hiu, ikan teri, ikan kembung, ikan buntal. Terus apa lagi? Buaya, sama apa? Lumba-lumba. Pinter. Ada juga hewan hidup di dua tempat, yaitu di darat dan juga di air. Contohnya apa? Ada yang tahu? Benar, ada katak, ada salamander, komodo, siapa lagi? Buaya, benar. Tempat hidup hewan itu ada berapa? Ada 3. Apa saja? Di darat, di air, juga daratan dan air. Tadi sudah disebutkan ya anak-anak contohnya. Sekarang Ibu mau memberi kalian pertanyaan. Jerapah itu hidup di mana? Benar. Jadi jerapah itu hidup di daratan. Terus ada lagi. Buaya itu hidup di mana? Benar, buaya itu bisa bertahan hidup di 2 tempat, yaitu di air dan juga di daratan. Sekarang, jika kalian semua sudah mengetahui tempat hidup hewan, sekarang Ibu mau memberitahu kalian tempat hidup tumbuhan. Tempat hidup tumbuhan berbeda. Ada tumbuhan yang hidup di darat,
Contohnya pohon bambu. Itu hidupnya di mana? Bener, pohon bambu itu tumbuhnya di darat. Terus pohon mangga itu tumbuhnya di mana kalau pohon mangga itu? Nah, bener, pohon mangga itu di darat. Terus ada juga tumbuhan yang hidup di air itu seperti apa ya kira-kira? Dan apa jenisnya? Tumbuhan yang hidup di air itu contohnya teratai dan eceng gondok. Terus apa lagi? Sama tumbuhan bakau. Udah pada pinter semua. Ada tumbuhan dapat hidup di darat, dapat juga hidup di air. Contohnya pohon apa? Kangkung. Kangkung itu ada kangkung air dan juga kangkung darat. Ada tumbuhan yang hidupnya itu menumpang. Tumbuhan itu menempel pada tumbuhan lain. Contohnya apa ayo? Biasanya kalau ada ibu atau kakak-kakak kalian yang suka menanam bunga, pasti kalian menjumpai tanaman yang hidupnya menumpang pada tumbuhan lain. Yaitu apa coba? Ada yang tahu? Bener, contohnya bunga anggrek, benalu, dan apa lagi? Ada satu lagi? Tali putri. Bener, pinter sekali. Terus ibu mau kasih kalian contoh. Pohon kelapa itu tumbuh di mana? Di daratan. Bener. Pohon pepaya itu tumbuh di mana? Daratan. Udah pada pinter semua ya di sini. Sudah kan? Sekarang ibu mau mereview materi. Tempat hidup hewan bermacam-macam. Ada hewan yang hidup di darat. Tadi contohnya apa? Contohnya apa yo? Ayam, pinter. Ada hewan yang hidup di air. Tadi contohnya apa? Ikan, pinter. Ada hewan yang hidup di darat dan juga di air. Contohnya apa itu? Yang suka bunyi kalau hujan. Apa? Katak, pinter. Tempat hidup tumbuhan itu ada bermacam-macam. Tadi apa? Ada tumbuhan yang hidup di darat. Contohnya apa? Pohon kelapa. Ada tumbuhan yang hidup di air. Tadi contohnya apa? Pohon bakau, pinter. Sudah pandai pinter ya semua. Oke, di sini ibu akan memberi pertanyaan kepada kalian. Hewan yang hidup di darat adalah A. Udang, B. Paus, C. Harimau. Ada yang bisa jawab? Pinter, harimau. Hewan itu hidup di yang suka bunyi kuik, kuik. Itu bunyi di mana? Hidup di mana? Di darat dan air, pinter. Tempat hidup teratai adalah di mana tadi? Teratai di air. Sudah pada pinter semua ini. Oke, kalau tadi kita sudah membahas tentang tempat tinggal tumbuhan dan hewan, sekarang kita akan membahas tentang manfaat hewan dan tumbuhan bagi manusia. Ada yang tahu apa itu maksudnya? Ada contohnya seperti ini. Ada Pak Tani yang sedang membajak di sawah menggunakan sapi. Itu contohnya. Ada berbagai jenis hewan. Ada hewan yang menguntungkan, ada juga hewan yang merugikan. Apa sih hewan yang menguntungkan?
banyak hewan yang menguntungkan. Contohnya kerbau, sapi, kuda, ayam, itik, kambing, dan domba. Banyak makanan berasal dari hewan ayam, dan itik menghasilkan telur. Hewan itu juga menghasilkan daging, jadi bisa kita makan. Sapi dan kambing menghasilkan susu dan daging. Pinter. Banyak hewan membantu pekerjaan manusia. Kerbau membantu membajak sawah. Kuda membantu menarik delman. Hewan yang menguntungkan dipelihara dan diternakan. Contohnya ternak ayam, ternak sapi, terus apa lagi? Ternak kambing. Terus apa lagi? Sudah. Sekarang hewan yang merugikan. Apa ada hewan yang merugikan, Bu? Oh ya, jelas ada. Apa itu? Banyak hewan yang merugikan. Contohnya tikus, nyamuk, dan lalat. Hewan itu membawa bibit penyakit. Tikus menyukai tempat kotor. Tikus membawa penyakit pes. Ada lagi nyamuk ya. Nyamuk menularkan penyakit. Ada nyamuk demam berdarah, ada nyamuk malaria. Lalat itu juga hewan yang merugikan. Karena apa? Karena lalat itu menyukai tempat kotor, lalu menghinggapi makanan. Makanan yang dihinggapi lalat dapat menyebabkan sakit perut. Kotor lalat itu. Manusia tidak menyukai hewan merugikan. Makanan ditutup rapat, biar tidak dimakan dan dihinggapi oleh lalat. Pinter. Sekarang ada sebuah gambar, yaitu gambar kucing dan juga gambar ular. Di sini hewan mana yang menguntungkan? Ada yang tahu? Kucing, benar. Karena kalau kita memelihara kucing, nanti kucing bisa makan tikus di rumah kita dan tikus-tikus akan hilang. Kalau kita pelihara ular, ular itu hanya menimbulkan ketakutan. Pinter. Manfaat tumbuhan bagi manusia. Banyak tumbuhan di sekitar rumah kita. Ada yang tumbuhan berguna, ada juga tumbuhan yang merugikan. Tumbuhan berguna itu contohnya apa? Contohnya, beberapa tumbuhan berguna untuk makanan. Ada tumbuhan sumber makanan pokok, contohnya padi, singkong, dan jagung. Ada tumbuhan yang menghasilkan sayuran, contohnya bayam, sawi, dan wortel. Itu bisa kita makan, bisa kita buat sayur, dan lain lagi. Ada tumbuhan yang menghasilkan buah-buahan, contohnya apa tadi? Sudah kan? Contohnya ada pisang, ada mangga, ada semangka, ada pepaya, terus apa lagi? Alpukat, sama kelengkeng. Beberapa tumbuhan adalah bahan pembuat barang. Contohnya apa yo? Kan ada ya barang yang bisa dibuat kerajinan, ada yang dibuat untuk fungsi yang lainnya. Contohnya apa? Dibuat kerajinan bambu. Bambu itu bisa dibuat untuk kerajinan. Kalau kapas itu bisa dijadikan baju dan kaos. Terus apalagi yang berguna ya? Kayu untuk membuat rumah dan jembatan, serta ini kursi, almari, meja itu terbuat dari kayu. Pinter. Beberapa tumbuhan itu juga berguna sebagai penuduh, juga sebagai penghias halaman. Contohnya apa? Tumbuhan berguna itu harus ditanam, tumbuhan harus dipelihara. Padi ditanam di sawah, buah dan sayuran ditanam di kebun.
Pinter. Tumbuhan merugikan. Beberapa tumbuhan dapat merugikan, contohnya benalu dan tali putri. Benalu itu mengambil makanan dari tumbuhan lain. Tumbuhan merugikan tidak ditanam. Tumbuhan merugikan harusnya dimusnahkan. Pinter. Sekarang ibu mau mereview materi. Beberapa hewan menguntungkan, yaitu tadi ada apa saja? Ayam dan itik itu penghasil telur dan daging. Sapi dan kambing penghasil daging dan susu. Sapi, kerbau, dan kuda membantu bekerja. Contoh hewan merugikan tadi apa? Tikus, nyamuk, lalat, dan kecoa. Hewan menguntungkan dipelihara apa tidak? Iya, contohnya apa saja? Hewan yang bisa dipelihara tadi yang menguntungkan, contohnya ayam, terus sapi dan kambing. Hewan merugikan dimusnahkan atau dipelihara? Dimusnahkan. Pinter. Contoh tumbuhan menguntungkan. Makanan pokok ada padi, ada singkong, ada jagung. Kalau sayuran ada bayam, ada sawi, dan juga wortel. Buah-buahan ada pisang, ada pepaya, dan juga semangka. Tumbuhan merugikan, contohnya tadi sudah kan, benalu dan tali putri. Tanaman menguntungkan dipelihara dan tanaman merugikan dimusnahkan. Gitu. Sekarang ibu masih mau memberi kalian sebuah pertanyaan. Penyakit malaria ditularkan oleh A. Tikus, B. Nyamuk, C. Lalat. Ayo, ada yang bisa jawab? Apa? Nyamuk. Pinter. Tanaman sayuran adalah A. Jagung, B. Bambu, C. Kangkung. Jawabannya pinter, kangkung. Tumbuhan penghasil buah adalah A. Pisang, B. Bayam, C. Bambu. Pisang. Pinter. Sudah? Jika sudah, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya ilmu yang kita dapatkan bermanfaat dan juga berguna. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dan terima kasih.